Nasib para pengungsi Intan Jaya, Papua menangis di hadapan Tuhan agar kedamaian bisa terwujud. Berita ini dilansir dari bbcnewsindonesia.com. Sejumlah warga mengamankan diri ke gereja Katolik Santo Misael Bilogai, Intan Jaya. Jumlah warga yang mengungsi di sebuah gereja Katolik Bilogai, Intan Jaya, dan beberapa kabupaten tetangga di Papua dilaporkan meningkat di tengah eskalasi konflik antara pasukan TNI dan kelompok bersenjata. Pada pekan pertama Februari, sekitar 600 orang dilaporkan sudah mengungsi ke gereja Katolik itu setelah seorang warga sipil diserang oleh kelompok bersenjata. Alih-alih berkurang, jumlah pengungsi dikabarkan justru bertambah setelah seorang anggota TNI bernama Prada Ginanjar Arianda dibunuh sekelompok bersenjata pada Senin 15.02. Peristiwa itu kemudian berujung pada ditembaknya 3 orang. Penduduk menyebut ketiga individu tersebut warga sipil. TNI menuding mereka sebagai bagian dari kelompok bersenjata. TNI atau Polri meminta warga tak usah khawatir dengan rentetan peristiwa ini, seraya menegaskan bahwa pasukan mereka selalu berpatroli untuk melindungi masyarakat. Bagaimanapun, bagi para warga setempat yang mayoritas umat Katolik, masa Prapaskah kali ini terbilang suram. Pengungsi di pastoran gereja diberikan bantuan. Saat ini, kebanyakan dari mereka yang mengevakuasi diri ke Nabire tinggal dengan sanak saudara. Meski begitu, menurut Pastor Benyamin, mereka sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Sebuah posko pengungsian sudah didirikan di paroki itu. Seorang warga Mamba, Intan Jaya, Mepa, termasuk yang bertolak ke Nabire setelah mencari perlindungan ke pastoran gereja Katolik Santo Misael Bilogai, Intan Jaya. Mepa mengatakan ia mengungsi sejak kondisi keamanan memanas Senin 15.02 lalu. 3 orang yang oleh warga disebut penduduk sipil ditembak mati aparat keamanan di sebuah fasilitas kesehatan. Namun, menurut TNI, mereka bukan warga sipil, melainkan bagian dari kelompok bersenjata yang menyerang aparat keamanan. TNI mengatakan peristiwa itu terjadi saat pasukan mengejar kelompok bersenjata yang menembak anggotanya, Prada Ginanjar Arianda, hingga tewas. Mepa menceritakan saat-saat menegangkan aparat keamanan mencari pasukan bersenjata yang disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau yang disebut TPNPB atau OPM di daerahnya. Saat itu mereka TPN OPM sudah lari. Kami masyarakat yang jadi korban dalam keadaan itu. Maka saat itu pastor atau paroki dengan pemerintah mereka arahkan kami ke pastoran, ujar Mepa pada wartawan Yamoye Abed yang melaporkan untuk bbcnewsindonesia.com. Sekitar 600 warga pengungsi akibat konflik antara KKB dan aparat keamanan di Intan Jaya, Papua
pada hari Rabu 10.02. Polisi minta tak usah khawatir. Meski begitu, Kapolda Papua Paulus Waterpauw membantah bahwa keamanan warga terancam dan meminta mereka tak khawatir tinggal di kediaman masing-masing. Sebenarnya tidak usah khawatir masyarakat itu, karena jangan sampai dijebak oleh pihak sekarang menakut-nakutin masyarakat dengan isu-isu. Aparat kami ada di sana dan melakukan patroli, ujarnya. Kapolda juga mengklaim ada pihak-pihak yang memutarbalikkan fakta terkait 3 orang yang ditembak pasukan keamanan. Mereka yang ditembak itu, lanjut Paulus Waterpauw, bukan warga sipil, tapi anggota kelompok bersenjata. Ia menambahkan kelompok yang disebutnya kriminal bersenjata itu tumbuh subur di Intan Jaya, salah satunya karena pemerintahan daerah yang tak aktif di sana. Pemerintah Intan Jaya memang sering berkantor di Nabire dengan alasan sering diganggu kelompok bersenjata. Kelompok kekerasan bersenjata TPNPB OPM di Papua. Menurut Paulus Waterpauw, jika pemerintah daerah bisa lebih aktif berkomunikasi dengan warga, mereka bisa mencari solusi bersama-sama agar tidak lagi terjadi kekerasan di wilayah itu. Step by step. Tentu kalau kami TNI atau Polri selalu melakukan pendekatan dengan mencoba membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh, tapi ketika kami hadir dan melakukan kekerasan dari mereka sekelompok bersenjata, pasti kami bertindak. Kata anggota kami banyak jadi korban. Anggota kami lengah sedikit langsung dihantam, ujar Kapolda. Patroli keamanan di Intan Jaya diperketat usai penembakan warga sipil pada hari Senin tanggal 8.02. Peneliti masalah Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Cahyo Pamungkas, mengatakan saat ini kedua pihak baik TNI atau Polri maupun kelompok bersenjata perlu bersama-sama menahan diri demi keselamatan warga sipil, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dia juga meminta aparat keamanan untuk melakukan pendekatan non-kekerasan, yakni dengan dialog. Banyak korban berjatuhan, baik di kalangan TNI, sipil, dan TPN OPM. Hendaknya pemerintah melihatnya Papua ke dimensi kemanusiaannya, aspek kemanusiaannya. Kalau semakin banyak korban, makin kritis kemanusiaan tidak selesai. Pemerintah seharusnya tidak melihat dari aspek keamanan tradisional tapi keamanan warga sipil, kata Cahyo. Berdasarkan kata Polda Papua, selama tahun 2020, sekelompok bersenjata melakukan sedikitnya 49 aksi teror di 7 kabupaten, terbanyak di Intan Jaya sebanyak 23 kali. Dari aksi tersebut, total 17 orang tewas, 12 orang warga sipil, 4 anggota TNI, dan 1 polisi. Pemakaman Pratu Anumerta Ginanjar Arianda di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu 17.02. Ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Intan Jaya, Papua pada tanggal 15.02. Kembali ke Nabire, Pastor Benyamin Sugiantanggu Magai berharap masa prapaskah ini membawa kedamaian bagi para warga Papua, khususnya warga Intan Jaya yang kini mengungsi. Semoga prapaskah bisa mendatangkan keselamatan, kedamaian secara iman, moral, psikologis, pungkasnya.